Halo, bertemu lagi dengan aku, Syutala Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Pisces ya. Hal baik apa yang akan terjadi pada zodiak Pisces di bulan Desember 2020. Oke Pisces, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku baca. Energi juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. So, misalnya kalau ini nggak resonate, apalagi nggak cocok untuk kamu, jangan berkecil hati, baper, apalagi marah ya. Tiap orang itu punya energi yang beda-beda, tidak selalu sama, dan saya tidak mungkin kan bacain energi kalian ini satu persatu. Yang saya bacakan secara kolektif yang paling besar. Oke, itu aja Pisces. Apabila kamu ingin readingan ini akurat 100%, kamu bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke Pisces, kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. So makanya kalau bisa jangan dilongkap-longkap ya, kalau bisa dengerin dari awal sampai akhir agar hasilnya resonate. Oke? Zodiak Pisces, hal baik apa yang akan terjadi pada Pisces di bulan Desember 2020? Zodiak Pisces, hal baik apa yang akan terjadi pada Pisces di bulan Desember 2020? Beri saya 10 kartu. Queen of Cups, Knight of Wands, Four of Pentacles, Queen of Swords, Ten of Cups, Three of Swords, Eight of Pentacles, ada Ten of Swords, Four of Cups, dan King of Swords. Dan button of the decknya the High Priestess, Nine of Swords, Pack of Cups, the World, Ace of Wands, the Devil. Oke, untuk Pisces, hal baik apa yang akan terjadi padamu di bulan Desember 2020? Kau saya lihat di sini ada seseorang, ibarat tuh bisa dibilang orang ini jahat ya, punya niatan gak baik untuk hubungan kamu dengan pasangan kamu. Intinya orang ini yang kompor, bisa aku bilang ya. Ini kaitannya dengan cinta ya. Soalnya tapi ini lebih menitik beratkan sih orang pihak ketiga yang gak seneng dengan hubungan kalian. Jadi ada seseorang yang berbicara bukan-bukan tentang hubungan kamu dengan orang yang kamu dealing ini ya. Jadi semacam kompor. Kamu tahu kompor kan? Kompor itu panas ya. Sama halnya dengan mulut dia yang berbicara yang bukan-bukan, berbicara yang tidak-tidak, berbicara yang negatif, yang intinya ngebuat hati kamu nyesek, intinya ngebuat hati kamu jadi kayak yang percaya dengan omongan dia tersebut. Padahal nyatanya
orang ini punya niatan buruk, ya. Dia berbicara seperti itu cuma ingin membuat hubungan kamu dengan orang yang kamu dealing ini kacau. Jadi bisa dibilang dia cuma bohong, ya. Dan akhirnya semakin lama kamu semakin percaya bahwa orang tersebut bukanlah adalah orang yang baik, bahwa orang tersebut memiliki niatan yang gak baik terkait dengan kebahagiaan kamu di sini, ya. Karena kamu berdiri dengan orang yang benar-benar baik, super baik. Nah, kebetulan orang ini iri, atau bisa dibilang kamu itu kayak yang gak pingin ngelihat kamu itu hidupnya bahagia. Intinya seperti itu, ya. Makanya kenapa mungkin kamu harus ekstra hati-hati. Dan satu lagi, saya ngebaca energinya, mungkin kamu pergi ke tempat, ya bisa dibilang ke tempat orang pintar, ya. Dan orang pintar ini mungkin berbicara yang tidak-tidak terkait kondisi pasangan kamu. Kalau saya lihat itu ada urusannya dengan money, itu ada urusannya dengan uang, ya. Jadi apa yang dia katakan ini kayak semacam buat nakut-nakutin kamu. Nah, akhirnya di bulan Desember ini kamu sadar, ya. Akhirnya kamu bisa lepas dari belenggu orang tersebut, ya. Jadi semacam kayak orang pintar ini berbohong. Supaya apa? Supaya kamu datang lagi kepada dia. Untuk apa? Ya untuk supaya kamu ngasih uang lagi ke dia. Jadi seperti itu, ya. Dan bisa juga dari tetangga atau dari teman, intinya orang lain yang ingin mengacaukan hubungan kamu. Jadi kamu kayak yang beruntung, ya, bisa lepas dari orang-orang toksik seperti itu. Bukan toksik lagi, aku bilang itu devil, ya, setan. Orang kayak gitu, ya, lebih-lebih dari setan. Gak senang melihat orang bahagia, dan pola pikirnya seperti semacam itu. Dan orang yang pintar itu pun berbicara yang tidak masuk akal, ya, supaya kamu balik lagi ke dia dan memberikan sejumlah uang. Jadi bisa dibilang supaya kamu ini percaya apa yang diomongin. Kalau kamu percaya kan otomatis kamu balik lagi gimana mbak, gimana nek, gitu, tanya lagi, begini, kamu beli ini beli itu. Nah itu dari situ supaya ngurus duit kamu. Makanya kenapa orang tersebut harus dijauhi, ya. Yang tahu kan kamu yang jalanin, yang tahu sifat-sifat dia juga kan kamu, bukan dari orang-orang yang sok pinter, ya. Jadi jangan terlalu dipercaya 100%. Kalau dibilang seperti itu, seharusnya kamu jangan masukin ke dalam hati dulu, Pisces. Kamu cari tahu dulu apakah benar seperti yang dia bicarakan. Kalau kenyataan ada yang tidak, berarti ini orang tidak beres, ya. Makanya beruntungnya di bulan Desember ini ku bilang, makanya kamu itu kayak yang tercerahkan, ya. Kamu tuh kayak yang tersadarkan, dan akhirnya kamu percaya universe, kamu percaya dengan Tuhan, ya. Ya nggak mungkin lah Tuhan mengirimkan seseorang yang nggak baik. Ibarat orang baik dibilang nggak baik, itu kan mana pantas, ya, seperti itu, ya. Kalau ini resonat untuk kamu, saya harap kamu jangan banyak cerita tentang masalah pribadi kamu atau privasi kamu, ya. Karena banyak orang yang suka ikut campur, suka curhat. Maksudnya curhatnya itu curhatan yang nggak benar terkait dengan kondisi hubungan kamu dengan dia. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak baik menurut aku. Jadi menurutku kamu bersyukurlah kamu bisa terlepas dari belenggu dia. Kalau kamu gak bisa terlepas dari belenggu orang tersebut, ya saya nggak tahu gimana keadaan hubungan kamu,
Ya, makanya kulihat hubungan kamu di bulan ini baik-baik aja. Bahkan kan sempat hancur ya, sempat miskomunikasi, sempat salah paham banget, yang ngebuat diri kamu ini jadi berpikir yang tidak-tidak terus ya. Jadi semacam kayak menjat orang yang sedang dekat sama kamu. Ya, jadi jadikan pelajaran agar kedepannya kamu tidak seperti itu lagi kembali. Ya, orang seperti itu tuh kadang-kadang banyak di sekitar kita ya, yang jalanin kamu tapi yang sok tahu tuh mereka. Kecuali sudah ada buktinya kamu mendapatkannya, ya itu kan baru pantas ya. Dan alangkah lebih baiknya ditanyakan langsung ke pasangan kamu atau ke orang yang sedang kamu dealing ini, yang lagi deket ini. Jadinya kan enak, nggak salah paham itu berurusan sampai panjang banget. Kau sampai salah paham berurusan panjang, itu yang repot tuh. Hubungan baik jadi hancur gara-gara omongan ya, gara-gara kepercayaan kamu terhadap orang-orang seperti demikian. Jadi jangan dimasukin hati, jangan dimasukin ke pikiran. Kamu fokus aja dengan hubungan kamu fokus aja dengan karir kamu. Orang-orang kayak gitu nggak perlu dipikirin, diemin aja. Orang kayak gitu pada masanya juga akan kena batunya sendiri ya. Orang itu niatannya supaya kamu pisah sama dia, itu niatannya udah nggak baik. Jadi jangan pergi ke orang-orang pintar lagi ya, atau nanya-nanya, atau ada yang ngomong bukan-bukan tentang pasangan kamu langsung ceplak aja gini, kamu jangan bicara sembarangan ya tentang pasangan saya. Yang tahu sifat dia, yang tahu privasi dia itu saya menjalani. Kamu seharusnya nggak boleh berbicara seperti itu. Memang harus ditegaskan orang-orang seperti itu supaya nggak ember, nggak banyak mulut. Orang kayak gitu tuh cuma mau merusak. Makanya kenapa aku bilang kamu tuh harus hati-hati ya, ingat itu, jadiin pelajaran. Oke, kita lihat bottom of the deck-nya Pisces ya. Nah, udah aku bilang niatan dia ini uang ya. Kalau kamu bertanya terhadap orang pintar, niatan dia ini sebenarnya cuma uang, supaya kamu balik lagi ke dia, supaya banyak nanya lagi. Kayak kamu kalau udah kayak gitu kan percaya sama dia dan jadi ketergantungan. Makanya kenapa aku selalu menyarankan kalau ada apa-apa mendingan tanya langsung ke gebetan kamu, ke pacar kamu. Jadi nggak urusannya nggak panjang. Kayak saya kadang-kadang nih, saya tanya langsung gimana gini gitu. Emang bener kamu begini-begini kata siapa? Ada yang ngomongin kamu dari si A bilang gini tentang kamu, emang bener gitu? Kalau gitu kan enak ya. Jadi jangan terlalu percaya ya, karena gimana pun kan kamu yang menjalani keputusannya. Maka kamu masih bersyukur banget loh, di bulan ini hubungan kamu masih selamat. Ingat ya, jangan sampai kamu kayak gitu lagi. Belajar dari kesalahan yang ada, karena kamu ini orangnya Pack of Cups ya, mudah percaya, lugu, polos ya. Page itu kayak ibarat awal ya, umur muda. Jadi meskipun umur sudah dewasa, kamu orangnya tipikal mudah dibohongi ya. Jadi kamu jangan sampai seperti itu, jangan terulang kembali ya. Jadikan ini sebagai pembelajaran buat kedepannya, agar kamu bisa ekstra lebih hati-hati lagi dalam mencari teman, dalam berteman juga, dan jangan pergi ke tempat-tempat yang seperti itu ya. Ada orang pintar yang baik tuh ada ya, cuman yang baik itu yang sulit ditemukan. Kebanyakan yang tidak baik. Karena apa? Supaya kamu balik lagi ke dia, ngasih duit lagi ya gitu. Kita lihat Nine of Swords ya, ingin membuat kamu depresi dan cemas kayak gitu.
Kalau kamu depresi, cemas, kamu balik lagi nggak ke orang pintar itu? Pasti balik lagi kan? Gimana sih, harus gimana? Oh, kamu harus begini-begini. Gimana nih mbak, nggak ada perubahan? Oh, kamu harus begini-begini. Nah, itu supaya narik kamu terus, tarik ulur. Padahal nyatanya pasangan kamu ini baik orangnya, ya. Dan kedua, kalau dari teman atau tetangga dan sebagainya, itu niatan mereka ingin ngebuat hubungan kalian ini hancur. Dan kebetulan orang yang bicara itu memang doyan gosip, suka berbicara yang enggak-enggak. Makanya lantas jangan dipercayai 100%. Karena orang-orang kayak gitu tuh doyan sekali bicara, doyan ngomong, ya. Dan aku lihat memang banyak kebohongannya orang-orang kayak gitu. Jadi makanya harus percaya dengan pasangan kamu. Kalau udah ada buktinya itu yo wis, tak apa-apa, ya. Bersyukurlah, hybritis kamu, hubungan kamu masih bisa diselamatkan. Karena universe menyayangi kamu, ya. Ibarat hubungan kamu ini terselamatkan karena Tuhan. Karena Tuhan sayang sama kamu. Makanya kenapa sampai saat ini hubungan kamu dengan pasangan kamu selamat. Tapi kalau aku single gimana ya? Aku gak dekat sama siapa-siapa. Ya berarti energi ini bukan untuk kamu sayang. Ini energi ini untuk bagi mereka yang sudah menikah, atau sudah memiliki pasangan, atau lagi dekat dengan seseorang, ya. The High British, dan di sini the world, ya. Hubungan kamu bahagia kembali ke awal lagi, as of once, ya. Karena akhirnya pelan-pelan pikiran kamu mulai bersih, mulai positif, tidak seperti dulu mumet, berpikir yang bener-bener itu kayak yang, ya, nyatanya nggak seperti itu. Kamu berpikir kayak yang ngarang sendiri, paham kan ngarang itu kayak gimana? Dianya nggak kayak gitu, kamu mikirnya kayak gitu. Jadi itu dinamakan mengarang, ya. Jadi itulah hal yang positif yang kamu dapatkan di bulan Desember tersebut, ya. Jadi kamu memahami bahwa banyak hal-hal di luar sana, bahwa banyak hal-hal yang tidak baik, bahwa tidak setiap orang dapat kita percayai, ya. Oke, kita lihat pesan Mary Queen Angel untuk zodiak Pisces di bulan Desember 2020. Kita lihat apa yang ingin disampaikan Mary Queen Angel untuk Pisces. Sorry, aduh, keluarnya 3, 1 aja. Oke. Pesan Mary Queen Angel ada God. Oh my God. Kan udah aku bilang, I step out of the way and surrender any need for control in order to make room for God healing love to flow through me and this decision. Itu penggambaran, maksudnya harapan kamu untuk meminta bantuan untuk keluar dari situasi ini itu didengarkan oleh Tuhan. Tuhan mencintai kamu, Tuhan mendengarkan kamu. Makanya Tuhan menyelamatkan hubungan kamu dari orang-orang kayak gitu yang gak bener, ya. Jadi kamu gak perlu takut tuh. Tuhan bersama kamu, ya. Lantas kamu harus mempercayai Tuhan dan banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berterima kasih, ya. Karena hubungan kamu itu diselamatkan situasinya. Coba kalau Tuhan gak ikut campur dengan situasi kamu benar-benar kehilangan orang yang baik loh dalam hidup kamu. Jadi kamu patut bersyukur, bilanglah terima kasih, banyak berdoa. Jangan sampai kamu jauh dari Tuhan. Kamu dilindungi, doa kamu didengarkan. Ketika kamu lagi down, Tuhan mendengarkan dan melihat, wah ini anak ketemu orang yang gak baik, saya beresin deh. Nah begitu. Jadi ingat, habis ini langsung apa? Berdoa dan berterima kasih, ya. Dan jangan lupa bersyukur. Oke, itu aja untuk kamu Pisces. Semoga resonate, ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah.
Bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye!